Halo teman-teman, perkenalkan saya Bendelina Neja. Saat ini saya akan menyampaikan materi IPA terkait suhu dan kalor. Kita mulai dari pengertian suhu dan kalor. Suhu merupakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor merupakan energi yang dipindahkan karena perbedaan suhu antara dua benda. Kalor ini akan mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Yang kedua, kita akan belajar terkait perbedaan suhu dan kalor. Perbedaannya secara umum ada 4. Yang pertama, suhu ini adalah suatu besaran, sedangkan kalor ini atau panas adalah salah satu bentuk dari energi. Perbedaan kedua, suhu dapat diukur menggunakan alat yang namanya termometer, sedangkan kalor atau panas dapat diukur dengan kalorimeter. Perbedaan ketiga, satuan suhu itu sendiri yang diakui secara internasional adalah derajat Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Sedangkan satuan kalor atau panas adalah kalori. Dan perbedaan yang keempat, suhu ini tidak dapat berpindah, namun bisa naik atau bisa turun. Sedangkan kalor atau panas itu dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Selanjutnya, teman-teman, kita di sini punya satu gambar. Apa yang kita lihat atau apa perbedaan dari gambar tersebut? Kita bisa melihat dua perbedaan. Yang pertama, panci A dan panci B ini, panci A lebih besar dari panci B, dan panci A ini berisi lebih banyak air dari panci B. Perbedaan yang kedua, ini panci A lebih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidihkan air karena jumlah airnya itu lebih banyak dari panci B. Lalu apa atau bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Ya, hubungannya adalah semakin banyak jumlah air, maka semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kegiatan yang berbeda akan memerlukan energi panas yang berbeda pula. Selanjutnya kita akan bahas fungsi dari kalor. Fungsi dari kalor itu sendiri umumnya ada 2. Yang pertama, menaikkan atau menurunkan suhu suatu zat dengan cara melepaskan kalor atau kalornya akan berkurang. Suhunya akan turun dan zat itu akan dingin atau didinginkan. Cara yang kedua adalah menerima kalor, atau kalor itu akan bertambah sehingga suhunya akan naik dan zatnya akan dipanaskan. Fungsi yang kedua yaitu mengubah wujud zat atau wujud suatu zat. Contohnya, zat itu akan mencair, menguap, membeku, mengembun, menyublin, mengkristal, dan lain-lain. Perubahan ini akan berubah ketika mencapai suhu tertentu. Seperti zat padat berubah ke zat cair, disebut dengan mencair. Atau zat cair ke zat padat itu membeku, zat cair ke zat gas akan menguap, zat gas menjadi cair akan mengembun, zat padat menjadi gas akan memblin, dan zat gas ke padat akan mengkristal. Contohnya seperti gambar di samping yang
anak panah merah, itu berarti zatnya memerlukan kalor. Dan anak panah yang abu-abu berarti melepaskan kalor. Selanjutnya kita akan membahas terkait kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas. Yang pertama ada kegiatan menanak nasi, di mana alat yang digunakan yaitu seperti panci dan kompor atau magicom atau alat penanak nasi elektrik dengan sumber energi panasnya dari api dan kompor atau listrik. Yang kedua, merebus air, panci dan kompor juga alat merebus air elektrik, api dan kompor serta listrik. Menyetrika pakaian, pada zaman dulu bisa menggunakan setrika arang atau yang zaman sekarang setrika listrik menggunakan sumber energi panas dari arang atau dari listrik. Bisa juga contohnya mengeringkan pakaian menggunakan mesin pengering atau bisa juga dengan panas matahari atau jemuran ya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas terkait perubahan akibat suhu. Perubahan akibat suhu ini ada dua, yaitu pemuaian dan penyusutan. Yang pertama, pemuaian panas ini terjadi perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas atau kalor. Dan yang kedua, ini akan benda-benda akan mengalami penyusutan atau ini perubahannya suatu benda menjadi berkurang panjangnya, lebarnya, luasnya karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan ini bisa terjadi pada benda-benda seperti logam, di udara, dan air. Selanjutnya ini adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu ya. Ini contohnya ada jendela, ini dibuat lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Kedua ada ban, ini di udara dalam ban dapat menyusut karena panas. Dan yang ketiga ada kawat atau kabel listrik dipasang sengaja lebih kendur agar tidak putus saat memuai. Yang keempat ada pemuaian terjadi ketika gelas terkena air panas. Yang kelima ada pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai juga. Dan yang keenam, cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari itu. Oke, mungkin itu aja yang akan saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk yang